Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan langsung saja kita akan hadirkan analis melalui live by phone bersama dengan Michael Filberry. Beliau adalah equity analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Michael. Pagi. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini kita akan mereview dari pergerakan bursa di global. Begitu akankah menjadi sentimen dari pembukaan market pada hari ini. Kita lihat beberapa sentimen yang perlu dicermati. Ada kejadian di Amerika Serikat meskipun pandemi semakin meluas, tapi di satu sisi ada harapan lagi begitu dengan pembukaan lagi stimulus juga yang diberikan. Ini membuat pergerakan yang positif dari Wall Street. Tapi di Eropa, wildcard kasusnya membuat pergerakan mix. Sementara Asia pun tidak jauh berbeda. Apa yang bisa kita analisis dari review market global kemarin? Baik, pertama dari bursa Wall Street sendiri, kita lihat bahwa kemarin perdagangannya ditutup menguat ya. Di Nasdaq sendiri ditutup menguat sekitar 1,1%. Ini didorong oleh penguatan pada sektor teknologi. Nampaknya investor kembali mengakumulasi saham-saham perusahaan yang memiliki balance sheet yang cukup kuat dan berprospek baik di tengah transisi WFH. Kemudian kalau kita lihat juga dari data rekor penjualan di retail AS, kita lihat bahwa ini ada pertanda industri positif retail akan kembali positif dalam jangka waktu dekat. Dan beberapa stimulus lainnya antara lain The Fed kembali membeli obligasi korporasi ya. Ini akan membanjiri pasar likuiditas. Ini merupakan katalis positif. Namun dari stimulus yang positif ini kita lihat masih ada ekspektasi bahwa pemulihan yang masih terhambat akibat lonjakan kasus COVID-19 yang masih akan meningkat kalau kita lihat. Kemudian kalau kita beralih dari pasar Eropa juga, pasar Eropa masih dipengaruhi oleh sentimen negatif ya akibat peningkatan kasus lonjakan kasus positif COVID-19 seperti itu. Oke, bagaimana dengan kasus penipuan yang terjadi di wildcard begitu yang membuat ini menjadi perbincangan cukup hangat begitu? Apakah itu menjadi sentimen yang mungkin bisa mempengaruhi jadi pergerakan bursa regional begitu dan indeks harga saham gabungan tentunya dengan adanya pergerakan mix di wilayah Eropa kemudian juga di Asia? Untuk kasus yang terjadi di pasar Eropa, apakah kami lihat tidak akan banyak berpengaruh ya terhadap kinerja dari bursa Eropa. Baik, Korea Selatan sudah mengumumkan memasuki fase kedua dari gelombang COVID-19. Anda melihat lagi-lagi pandemi virus corona ini. Sejauh mana bisa menekan market setelah beberapa negara juga membuka lockdown begitu? Akankah ini menjadi suatu perhitungan ke depan begitu bahwa kemungkinan lockdown akan diterapkan kembali? Ya, untuk potensi lockdown sendiri di Korea Selatan mungkin saja bisa akan terjadi ya kalau kita lihat karena di Korea Selatan sendiri kasusnya sudah mulai melonjak, bahkan sudah dikatakan ya bahwa sudah memasuki gelombang kedua dari COVID-19 sehingga ini akan sangat lumayan berpotensi mempengaruhi ya dari pasar bursa Asia ke depan. Baik, lantas bagaimana dengan pergerakan market pada pembukaan hari ini begitu? Kemarin ditutup di zona negatif setelah mengalami penguatan beberapa waktu sebelumnya. Anda melihat lebih kepada karena tadi sentimen global kah atau dari dalam negeri aksi profit taking yang masih terus berlanjut? Karena kita lihat asing juga masif ini terus melakukan aksi jual. Baik, kalau kita lihat dari dalam negeri nampaknya katalis dari dalam negeri pasar domestik masih cukup kurang ya untuk mempengaruhi pergerakan market karena akan lebih dipengaruhi katalis-katalis yang beredar di pasar global itu sehingga pada pagi hari ini sih kami memproyeksikan pergerakan IHSG akan bergerak di level bullish moderat ya. Oke, bullish moderat ya. Dengan support di 4.870 dan resisten di 4.980. Baik, kalau kita lihat beberapa sektor juga yang mempengaruhi pergerakan kemarin begitu ada sektor perkebunan kemudian industri dasar. Akankah sektor-sektor tersebut akan kembali lagi memimpin pada perdagangan hari ini atau kembali lagi terjadi rotasi sektoral? Untuk sektor-sektor ya.
berpotensi untuk menguat pada hari ini. Kita lihat dari sektor perkebunan masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan karena saham-saham di sektor perkebunan secara teknikal kita lihat masih ada potensi untuk menguat secara teknikal dan dari CPO sendiri kita lihat masih berpotensi juga untuk sedikit menguat ya. Penguatannya mungkin akan terbatas. Kalau dari sektor banking kita lihat masih ada tekanan jual ya cukup masif pada hari ini. Baik, kalau kita bicara mengenai sektor perkebunan, lebih di drive oleh masalah apa ini? Dalam artian apakah harga komoditasnya sudah mengalami lonjakan kenaikan begitu dari harga CPO atau ada trigger lain? Baik, sentimen yang mempengaruhi pergerakan dari harga-harga saham-saham perkebunan yang cukup menguat signifikan pada beberapa hari terakhir ini lebih disebabkan oleh komoditas CPO-nya yang menguat tajam. Bahkan kemarin beberapa hari terakhir sudah menguat tajam ya hingga level 2.500 gitu. Ini akan mempengaruhi dari pergerakan saham-saham CPO seperti AALI dan LSIP. Oh, AALI dan LSIP. Kalau kita cermati satu persatu begitu dengan pergerakan yang Anda katakan ini masih ada peluang begitu ya, ruang untuk kenaikan dari sektor perkebunan, LSIP dan AALI pada saat opening market tadi menjadi salah satu hal yang bisa dicermati atau tidak nih bagi para investor yang mungkin masih mau masuk di saham-saham sektor perkebunan. Baik, untuk saham-saham sektor perkebunan sih dalam level jangka medium term ya masih cukup prospektif. Karena didukung juga dengan permintaan yang sudah mulai kembali normal dari produk-produk CPO dan ekspor yang kembali normal, harga CPO juga kembali menguat ini jadi katalis positif ya tentunya di sektor perkebunan dalam medium term. Jadi kami masih merekomendasikan buying untuk saham AALI dan LSIP. Masih cukup overweight. Tapi kalau kita lihat secara fundamental, LSIP sendiri bagaimana dengan produksinya juga kemarin kan sempat mengalami tekanan karena adanya penurunan daya beli, kemudian juga pasar ekspor yang juga mengalami hal yang sama kaitannya dengan pandemi COVID-19. Ya, untuk kinerja keuangan sendiri nampaknya masih terbantu ya oleh kenaikan ASP. ASP sepanjang kuartal 1 lebih baik ternyata dibandingkan tingkat harga pada tahun lalu, sehingga kami lebih merekomendasikan saham-saham sektor ini dikarenakan karena ASP-nya saja yang lebih baik ya. Sedangkan kalau dari produksi kita lihat cenderung terbatas di awal tahun ini karena masih akan terpengaruh ya dari aksi replanting. Beberapa emiten seperti AALI dan LSIP sudah mulai melakukan replanting dan ini akan membatasi produksi di tahun ini hingga kira-kira di kuartal ketiga. Apalagi juga kita lihat di kuartal 1 kinerjanya cukup positif ya dengan kenaikan laba bersih 109,8%. Iya betul, itu untuk LSIP. Berarti bisa tetap menjadi pilihan investasi bagi para investor maupun traders ya di sektor perkebunan. Iya betul. Baik, Mas Michael, kita akan sampaikan ini sejumlah update emiten. Ini adalah kabar emiten yang menarik juga dicermati. Ini adalah beberapa saham yang cukup atraktif diperdagangkan pada posisi kemarin begitu dengan beberapa informasi yang menarik diantaranya kita cermati dari Digital Media Tama Maxima Tbk atau dengan kode sahamnya DMMX, dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, di mana laba dan pendapatan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan hampir 500% di kuartal 1 2020 atau sekitar 85 miliar rupiah. Kita lihat pada penutupan kemarin kenaikan hingga double digit, tepatnya 17,93% di level 171 dengan kinerja 1 bulan mengalami kenaikan 106%. Market cap mencapai 1,32 triliun rupiah dengan PE ratio sekitar 34 kali. Itu dia untuk DMMX. Berikutnya ada Typhoon Mobile Indonesia Tbk dengan kode saham TELE, di mana Bursa Efek Indonesia memperpanjang suspensi TELE hingga pengumuman lebih lanjut karena penundaan pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan. Itu dia, suspensi yang diperpanjang untuk TELE, di mana harga terkininya 121, kinerja 1 bulan masih positif 6,14% dengan market cap 883 miliar rupiah dan PE rasionya 1,7 kali. Saham atraktif berikutnya
terkait dengan emiten update yang menarik di mana holding BUMN Pertambangan PT Inalum resmi mengambil alih 20% saham divestasi Inco dan diharapkan proses perpanjangan izin operasi hingga tahun 2045 bisa berjalan mulus. Inco dengan pergerakan harga saham minus 1% di 2860, kemudian kinerja 3 bulannya masih naik 31%. Adapun market cap mencapai 28 triliun rupiah dengan PE ratio 14,8 kali. Mas Michael, kita langsung mengulas satu persatu ya, DMMX ini dengan laba pendapatan yang naik hampir 500%. Analisis Anda bagaimana dengan menyikapi fundamental yang ada di DMMX sendiri? Ya, baik, nampaknya untuk pergerakan saham DMMX sendiri inline ya dengan kinerja yang sudah dicapai perseroan. Kalau kita lihat dari pendapatan Q1-nya itu naik hampir 50%. Kalau kita breakdown itu ternyata disokong oleh ekspansi bisnis digital cloud advertising ya, dan trade marketing yang tersedia dalam aplikasi pojok bayar. Kemudian ternyata juga terdapat peningkatan pada jumlah layar yang tersebar di bawah managed service. Jadi ini cukup positif di kuartal 1, dan untuk prospek ke depannya juga saya nilai masih cukup positif. Karena DMMX ini berstrategi untuk memperluas penetrasi layar digitalnya ya, cloud advertising. Yes. Kemudian ini prospek ke depannya juga DMMX melakukan penyediaan dukungan untuk layanan atau layar terpasang di lokasi pelanggan. Ini dapat menjadi sumber recurring income selain pendapatan di lini utamanya. Dan yang terakhir ini emiten menanggapi ya situasi new normal juga dengan melakukan ekspansi di masa new normal dengan memperlebar ya pasar dari digital cloud signage untuk usaha kecil menengah. Dan saya lihat ini prospeknya cukup bagus ke depannya. Dari sisi sektornya sendiri, karena ini bermain di area digital begitu, berarti prospeknya sangat menjanjikan ke depannya. Iya, karena untuk penetrasi pasarnya sendiri masih bisa digali lebih dalam lagi, lebih luas lagi.